Ketemu lagi di Neza Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Liputan kali ini kita bersama Pak Sugi akan bahas awal mulanya adanya pameran terbesar di dunia, Nusatik. Dan kita akan tahu informasinya bagaimana kelanjutan Nusatik 2002. Apakah ada atau tidak? Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Ya, kita mulai. Oke teman-teman, hari ini kita bersama Pak Sugi. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik ya. Salam semuanya. Ya. Pasti teman-teman semua pasti sudah kenal dah dengan Pak Sugi ini yang mengadakan acara Nusatik, hitunglah kontes terbesar lah di Indonesia ini. Acara terbesar. Sebenarnya itu terbesar di dunia juga. Di dunia. Karena di 2019 itu ikan yang masuk di acara Nusatik itu ada sekitar hampir 13.000 ekor. Wah. Nah ini gimana nih Pak, ini Nusatik ini udah 2 tahun ini kita kosong nih. Memang kan Nusatik itu digelar itu dengan tujuan kan untuk internasional, supaya kita bisa memamerkan ikan hias yang ada di Indonesia untuk bisa dipromosikan ke dunia. Dan Nusatik itu memang sebenarnya tujuannya untuk go internasional. Jadi dengan adanya COVID, otomatis tidak mungkin kita adakan, karena sasaran kita adalah untuk internasional. Ya, kalau nasionalnya kan sudah ada dengan masing-masingnya ikan komunitas. Awal mula mengadakan acara Nusatik ini gimana nih Pak? Awal mulanya nih? Awal mulanya itu kan saya kebetulan kan sering rapat di perikanan, mewakili koi khususnya, dan berjumpa dengan teman-teman dari komunitas ikan hias lainnya. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan keaktifan pertemuan di KKP, kita kan ingin supaya ikan hias Indonesia itu bisa dikenal di dunia lebih lagi, karena saat itu kita tahu Singapura nomor 1 dunia, padahal ikannya 70% dari Indonesia. Nah, itu kan bagaimana? Nah, sebelum ada Nusatik kan tidak pernah ada pameran ikan hias khusus yang diadakan seperti yang Aquarama Singapura gelar sudah puluhan tahun. Sehingga dengan adanya pameran yang konsisten yang Singapura adakan, Aquarama itu kan membawa Singapura menjadi nomor 1 dunia. Nah, Indonesia tidak pernah ada. Nah, kebetulan pas saya saat itu pernah menjadi ketua komisi ikan hias, sehingga kita kenal dengan teman-teman. Nah, waktu sejarahnya itu ya keinginan untuk bikin itu terwujud karena pas 2015 Desember itu kita adakan kontes koi di AIS, PSD, karena kebetulan dari Sinarmas Pak Michael Wijaya itu juga hobi koi, dia juga hobi koki dan lain-lain, arwana, macam-macam. Nah, saat itu menanyakan ke saya, Pak Sugi bisa nggak mengadakan kontes gabungan di AIS? Ya, saya cuma jawab bisa, asal dikasih tempat gratis. Karena kalau suruh bayar, tidak ada yang mampu bayar sewa gedung. Awalnya seperti itu. Iya. Dikasih tempat gratis. Gratis. Kemudian 1 hall ya Pak, ya nggak cukup Pak. Kalau mau semua ikan hias masuk, 1 hall nggak cukup. 1 hall cuma koi saja, paling ketambahan 1 komunitas atau 2 komunitas kecil. Tapi kalau kita mau undang arwana, undang koki, disco, semua lohan masuk, nggak cukup. Jadi saya minta 2 hall. Makanya Nusatik itu langsung di 2016 langsung tergelar dengan 2 hall. Ya, sehingga
memang kebutuhannya besar. Untuk kontes kebutuhan area besar. Waktu itu kan awal sudah langsung 9 komunitas masuk menjadi kontes. Ya. Itu dimulai tahun 2000. Nah, itu 2015. Desember itu 2015 suatu tantangan yang dilempar ke saya, bisa atau tidak membuat gabungan. Nah, ceritanya karena saya bilang bisa asal dikasih gratis, kemudian Pak Mike, oke, lanjut. Nah, saya lanjutkan dengan teman-teman saat saya 2016 Februari itu, saya sudah membuat pameran kecil-kecilan. Nah, kalau mau dibilang itu sebenarnya cikal bakal Nusatik, ya oke. Saya membuat Jakarta Ornamental Fish Festival, itu di 15. Saya udah bikin dari 15. Nah, itu saya udah bikin, itu di Februari 2015, Jakarta Ornamental Fish Festival. Sebelumnya, sebenarnya acaranya hanya koi. Itu dengan Ogata Koi Festival di 2011, 12, 13, 14. Yang ke-15, karena saya menjadi sebagai ketua komisi ikan hias, saya pikir kok saya cuma koi toh. Jadi saya rubah Jakarta Ornamental Fish Festival, yang pertama 2015, di dalamnya ada acara koi, koi saya. Nah, di situ saya ngundang teman-teman untuk ikut berpartisipasi pameran. Ada diskus, ada koki, ada lohan, ada apa, saya undang untuk kecil-kecilan lah di Kemayoran. Nah, Kemayoran awalnya. Kemayoran. Nah, itu Februari 2015. Desembernya, karena ada lomba koi nasional itu ditawarkan untuk itu, sehingga saya nyambung ke JOFF yang kedua di 2016. Teman-teman, ayo ini ada ini, mau nggak? Ya, mau. Cuman kita melangkah lagi itu rapat pertemuan serius itu kumpul lagi di April pas adanya lomba All Indonesia Young Koi Show di Alam Sutra Mall. Nah, setelah itu saya kumpul, itulah meeting pertama resmi dari semua komunitas datang, karena saya undang ada waktu itu Pak Menteri juga yang buka sana, tapi bukan ikut Pak Menteri, tapi kita meeting. Selesai kita meeting. Nah, di situ semangat semua. Nah, akhirnya dilanjutkan pertemuannya di Sunter, yang kita ngadain JOFF itu bulan Juni, kita cari nama. Akhirnya dapatlah Nusantara Aquatic, singkatannya Nusatik. Wah, cakep ini. Ya, akhirnya kita setuju dengan nama itu. Kita sama-sama kita mau bikin satu badan. Nah, kita mau siapa nih yang mendukung? Ya, dari teman-teman ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Yuk kumpul-kumpul. Kita bikinlah Nusatik itu. Terkumpullah uang sekitar mungkin hampir 400 juta lah, dari 30-an orang kita kumpulkan dari semua komunitas terwakili di situ. Nah, hingga kita bikinlah yang namanya Nusatik. Nusatik pertama 2016 Desember. 2016, Nah, itu waktu kita declare nama Nusatik, tanggal Desember, tanggal sekian di ICE, itu kita begitu declare, ternyata Singapura itu declare juga. Baru, karena sebelumnya kan 2015 Aquarama itu sudah dijual ke China. Nah, dengan dijual ke China kan Singapura kosong.
Nah sebenarnya kesempatan kita bikin Nusatik, nggak taunya Singapura bikin juga Aquasinga di tanggal yang sama. Tanggal sama juga. 2016. Nah, sana kaget, kita juga kaget. Wah ini tempuk nih acaranya. Nah, ternyata kita tetap jalan dan sukses, sana tidak. Karena sebenarnya ikannya dari Indonesia. Selama itu Aquarama bisa berhasil ya itu karena dari Indonesia yang dukungan penuhnya. Nah, sehingga kita berjalan, yang Aquasinga hanya sekali, kita berlanjut ke 2017, sana bikin lagi 2017, tapi bulannya tidak sama, tapi bukan nama yang Aquasinga lagi, akuarium lain lagi, akuarium. Jadi kita akhirnya bisa berlanjut 2017, 18, 19 terakhir. Nah terus kena COVID, ya kita stop. Nah, tahun ini sih memang sedang kita bicarakan dengan pihak sponsorship, apakah masih mendapatkan sponsorship untuk kita bisa adakan tahun ini. Karena tahun ini juga kan kita nggak tahu dengan adanya Omikron kemarin kan kita masih ragu. Di awal kan awal tahun kan masih rame dengan Omikron. Ini kan baru bulan ini aja kita benar-benar bebas. Jadi ya waktu kita di 2000 awal ini juga masih ragu 22 ini. Apakah 2022 ini kita mau ada atau enggak? Memang kita masih ada keraguan antara ya jalan enggak jalan ini masih ada keraguan. Sehingga memang sponsor juga mungkin mikir, sponsorin enggak tapi nanti ada. Jadi ya ini coba dengan hari ini ada COVID sudah benar-benar landai. Saya memang sedang mencoba menghubungin kembali karena kita masih punya waktu, masih ada waktu bisa. Setengah tahun masih cukup lah untuk bulan 11 akhir kalau kita mau ngadain kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November masih ada 6 bulan. Nah ini coba kita segera dalam bulan depan ini harus ada putusan ya atau tidak. Kalau ya maka Juni itu menjadi satu keputusan gelaran 2022 ada atau tidaknya. Ya. Nunggu sampai akhir Januari, akhir Juni lah, akhir Juni kepastiannya, iya. Karena emang Nusatik ini sebenarnya ditunggu-tunggu nih Pak. Betul, di luar juga udah menanyakan, teman-teman dari luar, bahkan ketua OFI, ya presidennya OFI itu Ornamental Fish World dunia punya, itu juga menanyakan, mereka siap pengen memberikan dukungan. Apalagi harusnya orang-orang Indonesia ini banyak juga, apalagi pemerintahnya nih kita tunggu. Iya, yang kita harapkan dari Kementerian Perikanan Kelautan ini, di mana juga ada kabar baiknya. Saya baru tahu juga sebelum Lebaran kemarin bahwa ternyata Presiden sudah menandatangani itu untuk rencana aksi nasional ikan hias. Nah, sebenarnya dalam rancangan itu Nusatik masuk di dalamnya. Nah, cuman kan baru tahun ini 22 Februari ditandatangan. Nah, action dari KKP yang saya juga belum tahu, mesti harus juga saya mencoba menanyakan kembali. Belum ada kejelasan dah nih. Ya, karena memang berat untuk satu event yang mana sebenarnya ini memang event untuk negara Indonesia, bukan untuk perorangan saya atau teman-teman, tidak. Tapi kita berjuang semua itu untuk nama ikan hias Indonesia. Ya, nama ikan-ikan di Indonesia ini memang banyak sekali Pak ya. Iya banyak. Harus didukung juga dari pemerintahnya. Ya, kita juga berharap dari para eksportir, sebenarnya dari para eksportir itu
seharusnya mereka memberikan dukungan penuh. Kalau kita bersatu aja dari semua eksportir, bahwa Nusatik itu merupakan hal yang penting. Mungkin gini, seringkali orang berpikir, aku ikut untungnya apa? Ya, seringkali maaf ya, kita ini orang Indonesia cuman tanya untungnya dulu awal. Ya, nah padahal kan segala sesuatu perlu proses ya. Misalnya, kenapa kita harus join di komunitas? Banyak sekali untungnya komunitas, ya kan? Sebenarnya, tapi kan nggak langsung. Oh, kamu ikut komunitas langsung dapat duit kan? Tidak begitu, ya kan? Tapi jalinan hubungan, jalinan pertemanan dan wawasan itu akan terbuka. Oke, banyak sekali yang pemikirannya tidak mencapai, hanya untungnya apa? Saya ikut klub, untungnya apa? Sudah ikut klub, saya ikut asosiasi, untungnya apa? Selalu seperti itu. Ya, makanya saya hanya bilang, kita waktu belum ada komunitas, mau membuat komunitas, pasti kita berkorban kan semua. Nggak ada tanya dong, kita bikin untungnya apa? Nggak ada. Nggak ada itu. Tapi ayo kita kumpul yuk, makan di rumahku, aku keluarin duit, ayo kita berkunjung ke sana. Itu semua kebersamaan, semua keluar. Nggak ada yang nanya untungnya apa. Tapi tujuannya apa? Kita punya komunitas, kita bisa tahu perkembangan dari teman ke teman, kita malah bisa pandai dan punya relasi. Itu sebenarnya komunitas dipentingkan. Dan setahu saya, satu usaha yang tidak bergabung di komunitas zaman sekarang tidak jalan. Itu yang saya tahuin ya. Jadi saya bukan membesarkan APKI, jangan dibalik. Saya dibesarkan oleh APKI. Karena saya masuk di APKI, saya dikenal orang, kan begitu. Oh, bukan karena APKI gede, karena saya bisa mimpin, ya nggak begitu. Ya, seringkali orang-orang berpikiran, wah kalau nggak ada saya nggak jalan. Ya nggak boleh seperti itu. Boleh gitu. Ya. Jadi emang komunitas itu penting ya buat kebersamaan ya. Ya kalau memang masalah rezeki ada aja nanti. Iya, rezeki kan masing-masing sudah ada, tinggal kita rajin atau tidak, kita mau konsekuen, ya toh, tidak membohongi orang. Kapok kan orang, ya kalau dibohongi. Selama ini kan orang pada nunggu ya pergerakan dari acara Nusatik ini kapan sih? Nah, kita tunggu nanti bulan Juni Pak ya. Ya, saya harapkan ada kabar kepastiannya di bulan Juni deh, karena kemarin kita ragu semua ragu, sponsor juga ragu. Jadi kalau ini sudah dengan Omikron sudah selesai ini, cobalah 1 bulan ini perjuangan, kalau oke kan sudah. Kalau konsep kan semua sudah ada, tinggal sebenarnya memastikan tempat sponsorshipnya oke atau tidak oke. 2 hal itu cukup untuk ikan hias Indonesia. Nah memang kita berharap sebenarnya bisa menggandeng komunitas lain, PET. Nah sehingga kalau itu bisa dijadiin satu, terus tanaman hias, itu bisa 1 hall khusus kayak 2019 kan Trubus, karena kebetulan ulang tahun Trubus ke-50, ya kan. Mereka juga berat sewa di ICE dengan nilai yang juga kan lumayan, kalau nggak murah kan. Nah kalau untuk mau lagi kan gelaran ya perlu sponsor. Nah ya mungkin yang mau ikutan sponsor nih ya, semuanya bisa hubungi nanti dengan Pak Sugi. Ya memang perlu dukungan lah, kita nggak bisa jalan tanpa teman-teman lah. Ya saya hanya mencoba adanya tantangan, saya undang teman-teman semua untuk bersatu, itulah Nusatik. Ya, kebersamaan, bukan saya nggak ada apa-apa. Ya, tapi kebersamaan itulah yang membuat Nusatik sukses. Ya. Setidaknya acara Nusatik ini bisa jalan ya, bisa terbesar lagi lah. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut. Sayang, karena memang negara Indonesia agraris, cuacanya baik, kita bisa produksi berbagai macam ikan hias.
Nah, kita butuh pasar. Nah, saya sempat berpikir pengganti dunia untuk ikan hias harus Nusatik. Harus Nusatik, pameran terbesar di dunia ini harus Nusatik. Karena memang ikannya banyak di sini. Dan semua mau bawa ikan. Luar negeri kan belum tentu, susah. Ya. Nah, ini kesempatan sebenarnya dunia ikan hias harus ditarik di Indonesia. Oke, teman-teman, ya, kita sudah dengar cerita dari Pak Sugi ini bagaimana Nusatik ini dibangun, ya, diadakan di BSD SBSD sehingga bisa terlaksana sampai 2019. Dan ini kita karena pandemi ya Pak ya. Ya. Ya, mungkin ya mudah-mudahan lah tahun ini bisa diadakan kembali. Mudah-mudahan. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Eka Pong.